Think the Door, buka pikiran semakin mendalam. Sobat Think the Door, manapun berada, apalagi dengan kita bertiga. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai fenomena kecelakaan yang terjadi di Subang, Jawa Barat yang menimpa salah satu sekolah di Jawa Barat. Mereka sedang tadi tur berwisata dan nahasnya pada saat perjalanan pulang terjadilah musibah, yakni kecelakaan. Dan video kali ini kita akan membahas apa saja yang terjadi dan bagaimana kita menyikapinya, baik itu dari sudut pandang hukum ataupun dari sudut pandang agama, terutama mengenai kejadian yang telah terjadi di Subang, Jawa Barat. Dan tak lupa saya bersama sobat saya, Bang Muhammad Ihsan. Bagaimana? Sehat, Mas? Alhamdulillah. Semakin sehat. Alhamdulillah. Dan juga tentunya dengan narasumber kita, yakni Ustaz Syekhul Budiarto, Sarjana Hukum Islam SHI JPF. Sehat, Ustaz? Ya, alhamdulillah. Iya, Ustaz. Kita masih hangat dalam ingatan kita nih berita mengenai terjadinya kecelakaan bus pariwisata. Mereka sepulang dari berwisata ya, dan akhirnya terjadilah kecelakaan itu karena disebabkan oleh remblong. Belum berarti bisa itu ya. Iya. Mengenai study tour sendiri, Bang Ihsan, apakah punya pengalaman untuk study tour? Tadi tour ya punya pengalaman dong. Dulu Itu sudah tradisi kok. Iya. Pernah sekolah ya berarti? Oh, SD study tour, lulusan Gitu. kelas 6. Lulus SD? SMP kelas 3 study tour. Hmm. SMA kelas 3 study tour. Sekarang kelas Kuliah 10. pun pernah study tour. Berarti setiap akan pindah ke jenjang berikutnya Betul. selalu ada study tour ya? Iya. Atau biasanya rekreasi biasanya? Ya bahasanya mungkin ya? itu karena sudah menjadi tradisi di sekolah-sekolah di Indonesia. Jadi ya sepertinya dalam tanda kutip harus dilaksanakan. dilaksanakan. Iya. Dalam Kan sudah penat SD 6 tahun penat sekolah ya kan. Habis itu dulu namanya Eptanas ujian. iya. Langsung Kalau setelah lulus tidur dong. panas itu berarti Iya, stok lama ya. usianya. SMP Iya, kita Terus 3 tahun iya. juga kan. Iya. Ya. Betul. Betul. Bagaimana, Ustaz? Menurut pandangan Ustaz, study tour sendiri itu ketika setiap kita kelulusan ya untuk bersenang-senang, euforia, menyambut kegembiraan, Gembiraan, ya. dan juga Merayakan. refreshing, merayakan Iya. itu ya, merayakan kelulusan seperti itu, Ustaz. Ya, jadi yang pertama tentu kita prihatin ya. Kita prihatin sekaligus mungkin ikut bergabung atau ikut berbela-sungkawa. Bagaimanapun juga korbannya kurang lebih berapa kemarin? 11 ya? 11 orang ya? 11 orang, 11 orang. 9 dari Ya, siswa. betul. 1 orang guru dan 1 orang warga. Warga ya. Jadi kalau mestinya gini loh, kita mikirnya atau kita ngomongnya dulu itu ini kan sedang lagi rame-ramenya ya. Iya. Sampai kemudian beberapa pihak itu ya mengeluarkan statement bahwa studi tour dilarang atau ada rencana wis gatik studi turan karena itu akan membawa sebuah istilahnya ngarani sesuatu yang menyengsarakan wali murid karena biayanya besar. Ada juga yang mengatakan ini dijadikan sebuah bisnis ya, atau apa istilahnya, mengambil keuntungan dari kegiatan-kegiatan itu. Ada juga hal yang lain. Nah, kalau menurut saya sih begini aja sebetulnya. Memang semua itu punya potensi, ya, punya potensi. Studi tour atau enggak studi tour itu sebetulnya potensinya tetap ada. Karena studi tour itu kan sebenarnya namanya studi tour, berarti akhir dari sebuah pembelajaran, kemudian untuk tadi itu ya rekreasi, pengen senang, pengen kemana gitu ya. Saya sepakat, salah satunya sepakat dengan Pak Ihsan ini ya. Tapi senang-senang itu untuk ya satu sisi kenang-kenangan bersama teman-teman ya. Kemudian yang kedua melepas penat setelah sekian lama belajar ya kan? Ujian Nah, kan. cuma yang harus diperhatikan adalah bagaimana supaya pelaksanaan studi tour itu menjadi sesuatu yang betul-betul menyenangkan. Berarti kan kalau ngomong studi tour itu berhasil, ada beberapa pihak yang kemudian menentukan keberhasilan. Yang pertama kan pihak sekolah. Pihak sekolah kan dari sekolah, wali murid, kemudian murid itu sendiri. Yang kedua ada pihak penyelenggara.
pihak yang menjadikan katakanlah apa namanya Ya. travelnya, pihak travelnya. Kemudian yang ketiga pihak apa? Pihak yang dituju atau pihak perizinan. Itu kan harus melibatkan izin dan sebagainya. Artinya izin itu termasuk bagaimana travel yang digunakan itu memang betul-betul memiliki kualitas. Jadi orang kan ngomong gini, karena ingin harga murah supaya murah terjangkau. Nah, ini kan tuduhan-tuduhan yang barangkali memang itu pernah terjadi atau memang iya ada sesuatu, tapi bukan general ya, apa namanya? Mungkin ya, mungkin ada salah satu yang memang bisa jadi namanya tuduhan dan kemungkinan. Sehingga dia mengambil travel yang travel itu armadanya itu kurang fit ya, kurang bagus, bahkan enggak layak jalan gitu ya. Atau di-upgrade dan sebagainya, bahasanya begitu. Itu sebetulnya pihak sekolah juga tidak tahu tuh itu. Kendaraan yang ini bagaimana kondisinya, yang tahu kan pihak ininya, pihak penyelenggara travelnya itu. Ya. Maka sebenarnya kalau membebankan kesalahan kepada satu pihak sekolah, ini ya kurang arif dan bijaksana. Karena bagaimanapun sekolah itu ingin memberikan satu hal yang terbaik bagi muridnya. Bahwa kemudian terjadi kecelakaan, dan kecelakaan ini kan kalau boleh saya katakan ya, kecelakaan itu ada dua faktor. Faktor yang pertama faktor kendaraannya. Kendaraannya gak bagus. Nah, yang kemarin itu kan remnya blong ya, sehingga bisnya itu tidak bisa dikendalikan. Ada lagi kalau kendaraannya bagus, keluaran terbaru, kemudian semuanya bagus, wis apik lah wis bagus. Tapi faktor manusianya itu dalam mengendarainya itu tidak tidak tertib lalu lintas. Istilahnya mereka ugal-ugalan ya. Drivernya ugal-ugalan, dia pingin kita juga sering jumpa ya kan, tidak hanya pada travel studi tour ya, tapi perjalanan biasa, bis penumpang biasa itu banyak mengalami kecelakaan disebabkan itu adalah lebih banyak human error. Ya. Kendaraannya sapi bagus, tapi orangnya yang cenderung apa itu? Human error. Biasanya ugal-ugalan itu aja, ya, human error. Nah, kalau sudah seperti ini kan sebetulnya ada lagi satu apa? Dari jalan. Ya, bisa jadi kondisi jalan itu sebetulnya gini. Selama jalan itu memang kondisinya bagus, dan kalau naik turun itu tergantung dari skill dari pengemudinya, drivernya itu. Tapi yang menentukan kan mentalitas seorang driver dan kendaraannya itu bagus. Bahwa kemudian dikaitkan, wah ini sekolah itu pengen ngomong badhe akeh, pengen dapat keuntungan banyak, itu kan bagian dari hal yang harus dibuktikan. Kalau memang iya, berarti memang apakah semua studi tour seperti itu? Nggak bisa kan digeneralisir seperti itu toh. Makanya sebenarnya dalam hal ini saya melihat ini sudah jatuh korban, dan korban itu luar biasa. Kita juga tidak bisa menafikan perasaan orang tua ya. Bagaimanapun orang tua pasti akan merasa bersedih ditinggal anaknya. Sudah lulus, sudah mau kerja, ya kan? Ini kan SMK kan itu ya. SMK sudah mau lulus, mau bekerja, ternyata takdir menentukan lain. Walaupun ngomong takdir ini harus di akhir sebetulnya. Nggak boleh di depan. Kalau di depan ini sudah selesai semua. Tapi kan setiap kejadian kudu bisa diambil hikmahnya. Jadi apa sih yang menyebabkan? Semua pihak harus mampu kemudian menahan diri dan tidak perlu kemudian menjustifikasi nyalano satu pihak toh. Tidak bisa. Nah, apalagi kemudian tuduhan miring itu kemudian memunculkan sebuah wacana dihapus itu. Apa di sini? Study tour mau ditiadakan. Nah, sebetulnya study tour apa bedanya dengan orang yang bepergian biasa? Ibu-ibu kayak ibu-ibu PKK ya. Para jamaah masjid ya. Betul. Ya kan mau ke Wali Songo dan lain-lain. Itu kan sama toh? Sama. Apa bedanya? Cuma mereka pelajar, yang lainnya orang umum, ya kan? Itu. Nah, jadi sebetulnya yang perlu diperhatikan adalah penekanan kepada pihak sekolah atau pihak yang mau tur tadi itu. Kamu itu harus satu misalnya efektivitas biaya misalnya. Yo oleh badi barangkali ya mungkin ya, tapi yo akeh-akeh misalnya gitulah. Nah, ya sederhana, artinya sederhana bukan gini ya. Sewajarnya. Ini berarti menyalakan PO-nya dong, PO busnya dong. Atau travelnya. Enggak begitu. Artinya pihak sekolah, pihak pemakai travel
itu harus apa ya, relevan ya. Jadi kalau memang biayanya besar, berarti bisa di apa ya, dikatakan cari travelnya itu yang pas. Kan ada bis kan macam-macam toh. Artinya tergantung budgetnya itu. betul, tapi tidak boleh terlalu murah. Murah. Kan yang kemarin itu kan bis tahun 2000 berapa itu? 2006 atau 2016 itu ya. Kemudian di-upgrade menjadi 2020 berapa gitu. Jadi harusnya itu bis itu sudah tidak lagi, tidak operasi. Nah, karena saya juga pernah ngalami ketika kita pesen, karena banyak yang kita pesen berapa bis waktu itu ya. Nah, ternyata pihak travelnya itu apa istilahnya, ngatut apa bahasanya itu, menyisipkan gitu ya, Menyelundupkan. bis yang kondisinya kurang bagus. Di tengah perjalanan mogok. Sebentar. Itu Jadi saya kok enggak sependapat ya. ya, yang mana Kalau- nggak sependapat? Kalau dibilang apa, PO Bus mempunyai bis yang kurang layak untuk jalan. Selama ini kan ada ujikir toh, Nah, betul. ujikir toh. Betul. Bis itu pasti melewati tahap uji kelayakannya. Ya. Dan dari ujikir itu bisa mengeluarkan surat untuk Hmm. layak jalan. Iya. Berarti kan bis itu layak jalan. Betul. Jika dibilang bis tua atau bis yang remnya kurang makan atau apa, ada masalah mesin lainnya kan, bukan masalah PO busnya kan, masalah Ya, variabelnya Masalah- banyak. yang mengesahkan Hmm. tersebut kan. Betul. Cuman ya begini, kalau kita ngomong ujikir, memang ada di ujikir. Iya. Cuman ya sekali lagi, apakah ujikir itu dilakukan dengan cermat dan benar sesuai standar? Berarti Anda meragukan dong. Loh, ini Ujikir standarisasi toh. Iya. Standarisasi, kalau memang ujikirnya itu benar, berarti datanya sama dengan faktual yang ada di situ. Iya. Berarti benar. Tapi Iya. kalau kemudian faktualnya nggak sama dengan datanya, berarti ada sesuatu. Ya kan begitu, ada sesuatu. Nah, ini yang seharusnya juga harus diungkap. Maka sebenarnya dalam proses penyelidikan itu fakta yang menjadi kenyataan. Faktanya, misalnya, ditemui saat itu kerusakannya di apa kemarin, nggak salah di remnya toh. Nah, kan itu bisa dianalisa. Remnya itu bagaimana dan sebagainya. Apakah rem ini memang karena pemakaian, artinya sehingga daya kerjanya tidak bagus, atau memang terjadi misalnya dia kena batu atau kenapa kemudian menimbulkan patah apa itu namanya, selang-selangnya dan sebagainya. Nah, itu kan bisa dilihat. Makanya proses yang saya maksud gini loh, jangan mengambil keputusan atau menyimpulkan secara dini sebelum Iya. didalami dulu gitu loh. Oh, jangan langsung menjustifikasi sekolahnya yang salah. Nah, Dari mana? iya. Terus ini PO-nya yang salah, juga jangan mana, didalami dulu. Makanya ini fungsi dari pihak yang berwajib, dalam hal ini adalah pihak kepolisian, Satlantas terutama, untuk ngecek, didalami, diselidiki kondisinya kayak apa. Berarti kesimpulannya ujikirnya yang salah, apakah begitu? Belum tentu. Bisa jadi setelah ujikir, lolos dari ujikir, kemudian kendaraannya mengalami kerusakan. Nah, itu kan dia di luar pas dicek api, ya kan, pas dicek bagus. Bisa jadi ya. Nah, tapi kemudian setelah keluar ternyata ada kendala. Nah, tapi kan bis itu kan bisa diketahui, bis ini keluaran tahun berapa, kan pasti sudah tahu. Walaupun katakanlah di-upgrade dalam artian bodinya itu diganti ya, karena kan mengikuti semua, bodinya bagus itu. Iya. Wow, Casing, casing kalau namanya casing. casingnya. Casingnya terbaru. Tapi kan namanya nomor rangka, nomor mesin, kondisi rangka, kondisi mesin itu kan sama. Artinya sama dari awal, dari Itu bahasanya di kan itu. karoseri. Nah. Ya kan di-upgrade itu kan, bahasa mereka kan di-upgrade. supaya kekinian lah. Kalau saya baca di berita yang menginformasikan kejadian kecelakaan itu, kronologinya bahwa bis itu kan posisi turun dari salah satu tempat wisata ya di Bandung. Itu sempat istirahat dulu di salah satu resto. Itu juga menjadi masalah. Jadi keterbukaan yang sebetulnya sikap yang harus ditunjukkan itu bentuk tanggung jawab. Misalnya sudah tahu sopir dan satunya itu apa? Keneknya ya. Sopir dan keneknya itu kan sudah dikatakan di situ, sudah tahu sebetulnya bisnya itu ada problem di situ. Walaupun belum fatal, tapi seorang sopir itu pasti tahu
terjadi apa itu tahu. Saya bukan mengatakan saya pengalaman ya, tapi namanya kalau dia sudah menjadi sopir, feelingnya ya dia sudah apalagi jam terbangnya sudah tinggi, dia sudah tahu itu mobil gak enak atau bis ini gak enak sudah tahu. Nah, pada saat itu harusnya sikap tanggung jawab untuk keselamatan itu harusnya disampaikan, ditunjukkan. Apa misalnya dia mengatakan bahwa bis ini bermasalah, dia harus telepon ke PO-nya. Kan begitu mestinya. Jadi memang ada kendala ini. Iya, ada kendala toh. Pada saat turun. Nah, itu termasuk sikap juga. Itu juga tidak boleh diabaikan bahwa ini juga faktor. Gila nggak ngomong takdir ya, ngomong takdir selesai sudah. Selesai. Kenapa tidak ngomong? Andaikan dijelaskan kepada mereka, murid-murid atau guru-guru, Pak, Bu, misalnya ini bisnya bermasalah. Saya coba hubungkan lagi ke tempat PO saya untuk ganti bis. Karena saya pernah ngalami itu. Begitu bermasalah, ditelepon, datang bis lagi yang bagus. Ganti baru. Dan memang mohon maaf, bis itu sebenarnya nggak layak. Sampai kacanya begini itu ditempel sampai koran. Nah, karena apa? Karena kita pesan pada saya itu banyak. Ganti bis itu ya. Ganti bis baru. Bukan datang cuma montirnya ya. Enggak, Bukan ganti bis baru. Jadi semua penumpang yang tadinya diturunkan sampai duduk-duduk di pinggir jalan sambil melepas penat, sambil menunggu bis baru, terus naik bis baru. Nah, ini bentuk tanggung jawab, bentuk apa ya, kalau dalam bahasa moralitas seorang supir atau driver. Dia tidak sekedar driver ini bekerja, tapi dia punya tanggung jawab moral untuk membawa di belakang dia itu ada banyak orang yang menjadi tanggung jawabnya, banyak nyawa yang dia bawa. Nah, kalau ini bagian dari mental, maka kalau ngomong mental semuanya kena itu. Nah, kalau katakanlah tuduhan biaya apa itu untuk studitor itu katakannya tinggi 800.000 800 per murid orang ya. loh, per orang loh. Murid. Sebetulnya itu juga bisa ditanyakan kan, apa sih kok sampai 800? Rinciannya apa? Nah, apa kok sampai seperti itu? Kalau menurut pihak sekolah saya baca sudah musyawarah dengan wali murid, Sudah rapat dengan wali murid. Berarti kalau sudah rapat tidak ada masalah, ya kan? Kalau pernik-pernik di media sosial wajar. Oh ini pengen melok, kepengen ikut, sampai dia harus nguli bangunan. Itu ada salah satu cerita. Iya, tapi itu kan begini, apakah itu menjadi sesuatu yang negatif atau positif? Tergantung dari sudut pandang mana. Ya kan begitu. Orang tuanya mengatakan saking pinginnya ikut sampai dia dibelani nguli. Iya. Nah, berarti sebetulnya keinginan ikut dengan nguli itu adalah bentuk dia ingin ikut acara itu. Bukan kemudian ini memberatkan, bukan juga. Bisa jadi menjadi satu kebanggaan. Sudut pandang mana yang dipakai, kan itu aja sebenarnya. Maka media ini saya jadi jangan menambahi sesuatu di luar pokok pembahasan. Bahwa memang ada korban, iya. Bahwa kita bersedih, iya. Duduk sana, duduk kadang, kita ikut bersedih dengan kematiannya itu. Nah, maka karena sudah ada korban inilah, mari kita secara bijaksana kita cari. Dari sudut pandang agama pun kita tidak boleh suudzon kepada seseorang sebelum terbukti. Kan begitu. Nah, sekarang kalau memang fakta nih, bisnya memang bis lama, berarti satu catatan. Kenyataan loh ya, kenyataannya lama. Kemudian yang kedua, memang ini terlalu mahal, harusnya biayanya sekian, tapi sekian. Berarti ada apa namanya, laba yang diambil. Nah, kalau sudah ketemu seperti itu, maka penyelesaiannya bagaimana? Andaikan itu benar, maka yang diberi sanksi adalah yang bersangkutan saja, tidak di general bahwa kemudian kalau begitu tidak ada studi tour. Nah, ini juga menurut saya berlebihan juga. Ini yang saya baca kok Betul. dari ketiga pihak ya, antara PU bus sama pihak travel dan pihak sekolahan. Iya. Yang menjadi tersangka ya. Ini Hmm. ada supirnya akhirnya. Iya. Itulah. Kok akhirnya kan Kenapa harus harus yang satu ditentukan? pihak? Seharusnya Iya. kan tiga Supir pihak sendiri ini kan yang tiga Iya, pihak harus- semuanya terlibat kan ya. Harus menjadi satu apa ya, Kalau satu bahasa pembahasan Jawanya kan bersama. supirnya itu kena awanget akhirnya kan. Iya. Kasihan kan satu pihak saja. Padahal sopir hanya menjalankan Perintah tugas dari perintah dari PO PO. gitu loh. Nah, tapi Iya. sopir itu tadi di awal kan saya sudah ngomong, sopir itu punya tanggung jawab. Dia tidak sekedar menerima tugas dari PO-nya, tapi dia punya tanggung jawab. Ketika dia mengetahui mobilnya atau bisnya itu bermasalah, harusnya dia melapor. Harusnya dia menyampaikan kemana? Ke user sekolah sebagai user,
kemudian ke PO-nya sebagai majikan dia. Ini loh mobilku kok gini. Solusinya Nah, solusinya bagaimana? Kelihatannya memang, wah itu kan ideal loh, memang harus ideal. Karena ingat ini membawa nama. nyawa Nah, juga. Saya pernah atau mungkin sampean juga pernah bepergian dari Surabaya ke Jakarta, Jakarta Surabaya, naik bis juga. Aman-aman saja, tidak ada masalah. Ya bahkan itu boleh kita katakan hampir setiap hari itu. Bukan setiap hari, memang setiap hari itu. Perjalanan travel itu. Baik kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain. Dan aman, tidak ada masalah. Kenapa? Ya karena memang bisnya bagus, terus sopirnya bertanggung jawab. Nah, kemudian mematuhi peraturan-peraturan lalu lintas sehingga tidak ugal-ugalan di jalan. Jadi nggak boleh nyalip. Ini kan berbahaya. Iya. Ada kan? Ini sudah jalurnya dewe-dewe ya. Ya, dua jalur ya. Dua jalur. Nah, Tapi ada bis yang kemudian nyalip itu. masuk jalurnya orang. lain berlawanan Nah, arah. ketika sama-sama tidak ada yang mengalah, terjadilah kecelakaan. Kalau seperti itu, apakah kemudian menyalahkan bisnya? Kan tidak juga. Jadi kalau bisnya remnya juga bagus, justru dia mau nyalip-nyalip itu karena mesinnya enak. Dan dia yakin remnya mampu. Tapi ingat faktor manusia itu yang pada saat papasan itu celah untuk menghindar tidak ada. Nah, ini Ini begitu juga. Kalau ini misalnya ada perwakilan dari pihak sekolah, ada perwakilan dari pihak PO, enak sebenarnya kita ngomong. Cuman kan kita mensikapi kejadian ini hendaknya jangan kemudian disikapi dengan sikap yang menggunakan perasaan. Kalau menggunakan perasaan semuanya kabur, akhirnya semua salah. Terus kalau studi tour ditiadakan, bukan berarti ini kalau menurut analisa saya, bukan berarti kemudian semua sekolah itu istilahnya tidak mengadakan, tidak. ya karena akibat kejadian ini terus yang membawa bencana ini. Saya baca di DKI Jakarta sama di Surabaya sudah mulai Dinas Pendidikan itu mulai melarang. menghimbau untuk melarang sekolahan melakukan studi tour. Oke, kalau kemudian namanya diganti bukan studi tour. Kan banyak pihak nanti yang dirugikan, siswa dirugikan. Ya. Kan sudah menjadi tradisi. Ya, Boleh dong, happy dong, ya kan? Enggak apa-apa lah. Habis sekolah lama 6 tahun, 3 tahun. Iya. Masa Depresi. menang-menang tok gini gitu loh. Nggak Tapi apa-apa. oke lah kalau biaya 800 kan itu bisa diatur jadi cicil kan. Selama 3 tahun bisa, bukan pada saat kelas Penentuan 3, harga itu kan kelas nggak 6. pada saat mau berangkat. Iya, itu tapi makanya. kita ada Biasanya tabungan ditentukan, seperti itu kan. sebelum awal-awal sekolah sudah ditentukan. Enggak ada salahnya kan studi tour. Kenapa Tapi kalau kok timbul ini pelarangan? saya ingat Bang Ihsan ya, Iya. kejadian seperti ini dulu sepertinya sudah pernah terulang. Sudah, Bahwasanya sudah pernah. ada study tour, lalu terjadilah kecelakaan, bahkan sempat itu di daerah Bondowoso atau Probolinggo kalau nggak salah itu satu bis itu terbakar. Wah, Nah setelah bakar ya? kejadian itu kan juga adanya pelarangan. Hmm. Terus semakin berjalan sekian tahun ada lagi. Seakan-akan aturan yang dibuat itu bisa kalau sudah mulai sudah adem ayem dimulai lagi ada lagi seperti itu. Tidak ada aturan yang baku. Kalau saya malah mensikapi begini, justru adanya istilahnya. Ini kan masih upaya ya, himbauan ya, Ya. pelarangan itu. Ya. Itu menurut saya malah gini, adanya upaya untuk menghindar. Menghindarnya gini. Harusnya tidak begitu. Harusnya didalami kasusnya itu, kemudian dimunculkan sebuah kalau hasil kajian itu apa namanya itu. Ini loh yang terjadi sesungguhnya ini. Maka kalau kemudian muncul dilarang, itu seakan-akan lepas tanggung jawab. Enak memang kalau sudah ngomong sudah dilarang, berarti sudah ada. Apakah kemudian setelah itu larangan itu berlaku seterusnya? Tentu tidak toh. Setelah berlalu orang sudah lupa, Karena muncul lagi. Berita itu Muncul lagi kan? sudah ada reda. Karena itu sebuah tradisi. Iya. Dan itu tidak hanya pada studi tour. Ingat, studi tour itu hanya berlaku di sekolah. Iya. Yang tidak di sekolah tadi yang sebutkan Iya. ibu-ibu jamaah Jamaah PKK, iya. jamaah pengajian, kadang-kadang ibu-ibu arisan-arisan kampung, arisan itu Melakukan sosialita dan lain-lain nyewa bis itu malah betul, secara betul. mandiri Iya. itu. Tingkat Ya kan? RT aja seperti itu. Bahkan ibu-ibu yang tadi yang sosialita itu kaya-kaya itu malah nyewanya luar biasa, bis yang bagus-bagus.
Nah, ini artinya apa? Kalau dilaksanakan dengan benar, ya prosesnya benar, caranya benar, mencari bisnya itu yang benar, maka tidak akan terjadi masalah. Nah, itu kalau terjadi baru ngomong takdir. Berarti Nah, tidak ya. adil berarti Iya ya. kan? Kalau disalahkan studiturnya saja kan. Ya, artinya Kalau dihapus, dilarang. betul, artinya gini, ya jangan Tidak bisa seperti itu saya dilarang. kira. Didalami kasusnya. Ini kalau di acara kita ini ya, di perbincangan kita ini Iya. ya. Saya ingin menekankan di sini ya bahwa di dalam agama kita atau di dalam Islam itu ada yang namanya musibah, ada yang namanya fasad. Ini harus dipahami betul ini supaya kita bisa mengetahui apa itu fasad, apa itu musibah. Kalau misalnya fasad itu kerusakan. Kerusakan ya. Ya. Itu seperti yang terjadi. Udah tahu kondisinya buruk, sopirnya sebenarnya tahu ini bermasalah, ini kalau diteruskan menimbulkan persoalan, ya. Ini dari sisi kendaraannya, dari sisi kalau kita tarik kepada wali murid atau guru, bayarannya terlalu tinggi, nariknya terlalu tinggi, pengen bis yang murah itu misalnya, sehingga mendapatkanlah bis yang kondisinya kurang bagus. Ini sebetulnya disebut fasad. Kenapa? Karena tidak memenuhi unsur-unsur tadi itu, unsur-unsur yang baik. Nah, sehingga kalau terjadi kecelakaan wajar. Saya katakan wajar kenapa? BCW kurang bagus, karena yang dipilih itu supirnya kurang bertanggung jawab. Supir itu moralitas loh ya. Apa lisensi SIM itu sebetulnya mengandung nilai-nilai itu. Anda boleh dapat SIM atau baru dapat SIM setelah Anda dinilai layak untuk menjadi pengemudi kan begitu. Secara hukum normanya kan begitu toh. Ya, tapi kadang-kadang orang yang nggak layak pun bisa dapat SIM. Nah, itu juga masalah lagi. Itu lain lagi. Lain lagi. Barusan mau tanya kok bisa. Gitu. Lain lagi. Cuma kita nggak bahas itu. Tapi harusnya apa? Orang yang punya SIM itu pasti dia punya keahlian. Nah, keahlian itu tidak sekedar bisa nyopir, tapi bisa mengetahui kendaraannya ini ada masalah apa enggak. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau sudah baik semua, tadi seperti ibu-ibu yang luar biasa itu ya, atau bapak-bapak dari kumpulan klub golep lah, klub penembak lah, kan kemana-mana ya, kemana-mana. Cari bisnya bagus, urunannya bagus, wah, bagus semua toh. Itu kan luar biasa toh. Sopirnya diambil yang sopir profesional misalnya. Kok terjadi kecelakaan? Ini namanya bukan fasad tapi musibah. Nah, itu yang harus digarisbawahi di situ. Makanya semuanya ini berlaku gitu loh. Sehingga tidak kemudian digebiauyah, oh nek ngono iki semua salah. Akhirnya nah, pihak-pihak yang harusnya berkompeten untuk menyelesaikan daripada susah-susah dilarang saja sekarang. Akhirnya kan berhenti toh. Nah, padahal kalau dilarangin dalam rangka untuk mendalami kasus itu, oke lah, setelah itu dimunculkan beritanya, dimunculkan hasil investigasinya, kemudian dikatakan, oke lah sekarang studi tour diperbolehkan dengan catatan ini. Nah, jangan dilarang. Nah, dilarang nggak bisa. Jangan larang studi tour, masih ada nanti dia merosot itu, dia lungo dewe itu. Ya kan? Kan begitu. Ini Nggak kalau pakai ada bis, pakai apa sih itu? Elep atau pakai apa sih yang lebih kecil lagi itu. kereta api aja sekali Nah, ya. gitu. Odong-odong. Nah, ya, insya Allah seperti itu. Iya. Kalau misalkan ini ya, itu tadi dari beberapa faktor ya, mengenai kelayakan, terus dari PO-nya, dari travelnya, mungkin ya dengan biaya yang segitu mungkin harapannya, kalau saya baca juga pihak travel ini meyakinkan PO yang disebut itu karena sudah beberapa kali menggunakan PO itu dan nggak ada masalah gitu. Terus kalau dari biaya ya mungkin karena sudah kesepakatan dari orang tua wali murid. Itu kan bisa dianalisa biaya 800 itu realistis apa enggak kan begitu. Ya, Itu aja kan sebetulnya. Iya bisa Ya kan? dihitung itu bisa. Jadi, makanya apa yang dipersoalkan? Yang dipersoalkan sebetulnya ini musibah. Ya, kalau dalam bahasanya musibah menurut manusia, tapi sebetulnya ini adalah fasad tadi itu. Fasad itu. Karena apa? Kemudian dianggaplah, oh ini semua salah. Tidak begitu. Kita kasihan sama mereka. Mereka guru yang udah berusaha disalahkan.
orang tua pun disalahkan. Karena kan orang tua kenapa diizinkan ikut dan sebagainya. Oh anaknya kok mau senang-senang Kalau kok cari kabur. kesalahan semua Nah, kesalahan. kalau cari kesalahan semua mudah, tapi carilah solusinya. Apalagi ada orang ngomong, ini harus ada sanksi. Itu ngomong di media. Mau tolong dijaga perasaannya wali murid yang anaknya meninggal itu bagaimana? Gitu loh. Berarti apakah bisa disimpulkan kalau studi tour itu banyak mudorotnya Enggak juga. daripada manfaatnya? Kalau dihitung berapa studi tour yang sudah dilaksanakan, berapa yang mengalami kecelakaan? Iya. Persentasenya berapa? Kecelakaan kecil. Nah, makanya itu. Iya. Persentasenya berapa? Iya, kecil. Terus faktornya apa? Itu yang penting. Dan ini sebenarnya dalam dunia investigasi, apalagi kepolisian atau pihak penyidik dalam rangka menentukan ya siapa sih sesungguhnya tersangkanya. Itu mudah. Wong penyidik itu sudah punya ilmunya. Itu loh. Tapi kok rata-rata ya mesti Ya inilah supir, yang orang itu berusaha menjadi wartawan individu, wartawan ya kan? Kemudian menyampaikan sesuatu tidak berdasarkan faktanya, tapi berdasarkan ininya perasaannya dia. Karena kemarin muncul ada video dia naik mobil, di depannya ada bis yang tulisannya pariwisata studi tour SMA apa gitu ya. Langsung dia bikin itu konten itu. bikin konten langsung Lah, di belakangnya yang bis. ini waktunya senang-senang. Kenapa kuna dilarang? Guru-guru itu wis pegel, murid ya wis pegel belajar, saatnya bergembira. Kok dilarang? Iki sing ngajari anak-anakmu sing goblok-goblok itu diajari mbek guru-guru sik pinter. Lah wayahe seneng-seneng kok gak oleh. Nah, itu artinya itu kalau diserahkan kepada masyarakat, diserahkan ke publik, akhirnya muncul banyak pendapat. Maka yang benar lakukan investigasi yang benar, Menhakim, ya kan? Wong nek kecelakaan itu sampai diukur, dia mengalami apa saja, bekas-bekas remnya bagaimana, olengnya kemana, itu Satlantas itu sudah punya ininya apa panduannya, itu loh. Seharusnya Iya, seperti ya bukan seharusnya, itu sudah menjadi ininya, menjadi protapnya. Jadi protap itu. Sehingga langsung bisa diketahui, oh ini gejalanya ini. Nah, supaya mohon maaf, barangkali karena macam-macam ingin mendapatkan sesuatu, ngomonglah orang-orang itu di media. Oh, karena ini. Akhirnya jadi bias. Kalau udah seperti itu pihak yang lain, udah kalau begitu studi tour untuk sementara dihentikan, selesai sudah. Selesai. Ya enggak begitulah. Kurang bijaksana menurut saya. Gitu loh. Sampai kapan kalau dihentikan itu? Dalam waktu sampai kapan? Sampai semuanya. Nah, kan begitu. Iya. Oke ya. Ini Ntar. Kalau memang kita ambil kesimpulan bahwa studi tour itu ditiadakan, kira-kira ini kegiatan apa yang mungkin sebetulnya bisa. Memang tidak semua sekolah itu harus studi tour. Artinya ada sekolah-sekolah yang merubah pola wayai perpisahan, dijadilah pentas seni, ya misalnya apa, gelar malam perpisahan, misalnya gitu. Itu tradisi saya sekolah dulu sudah begitu, jadi ada pentas seni. Terus pasti ada studi tour juga. Iya. Nah, artinya kan dalam proses ini loh, kalau barangkali ngikuti anjuran pemerintah setempat, ya barangkali karena adanya kecelakaan ini kan biasanya orang baru tersadar, ya. Oh, nek ngono ngene, akhirnya kemudian oke lah dialihkan kegiatan yang seperti itu. Misalnya tadi itu malam pentas seni atau diadakan pertemuan dengan wali murid atau ada acara apa nih bahasanya itu mengunjungi apa aja istilahnya kalau dalam bahasanya anak-anak yatim piatu dan sebagainya. Itu pun saya juga mikir gini, kalau anak yatim piatunya di luar kota itu kan berarti juga pakai kendaraan umum, pakai travel lagi gitu loh. Ya kan akhirnya kan bulat toh. Nah, sementara juga jangan dikesampingkan ada kepentingan bisnis yang memang kepentingan bisnis itu kadangkala mengikuti atau mengiringi proses itu. Ini memang nggak bisa dipungkiri. Tapi apakah itu salah? Tidak juga. Selama ada kesepakatan, bis saya bagus, harga sekian, saya jamin. Ya, akhirnya apa? Dengan harga yang tinggi tapi kualitas bagus, ya kan? Nggak ada masalah, ya kan? Nah, atau panitianya diberi kompensasi misalnya. Kalau kamu bisa
2 bis misalnya, kamu tak kasih sekian persen, itu juga nggak ada masalah. Asalkan semuanya benar, ya. bisnya bagus, itu loh, nggak ada masalah itu. Akordnya bagaimana? Nah, Ya. kan ada yang katakan ini karena kepentingan, loh nggak masalah. Nggak masalah. Nggak masalah. Dari apa? Selama nggak itu apa-apa, bisa dikatakan normal, wajar, wajar. ya kan? Ada kesepakatan bersama. Kesempatan bersama, gitu loh. Bukan kok nyalakan bisnisnya gini, enggak juga. Bisa jadi dari biaya katakanlah 800 tadi itu bisa jadi sebagian untuk makan, sebagian untuk Betul. tiket, sebagian untuk kan kita juga tidak tahu. Heeh. Gitu loh. Makanya apalagi sudah dirapatkan dengan wali murid ya berarti kan sudah ada kesepakatan. Nah, bahwa kemudian bisnya tadi itu kok kebetulan yang dipakai adalah bis yang dalam kondisi seperti itu dan supirnya tahu, nah sebetulnya pendalamannya di mana? Ini kasuistik, jadi jangan sampai satu perkara ini dibuat satu pola atau jadi general sehingga semua dianggap salah. Nah ini pelajaran yang penting bagi PO sebetulnya, sediakan bis yang bagus. Coba kalau misalnya, tapi sebetulnya PO itu juga nggak mau rugi loh. Contoh begini, kalau PO itu menyediakan bis buruk, katakan dari Surabaya ke Jakarta, yang dipakai bis buruk, dia orang nggak akan naik bis itu lagi. Kalau sering terjadi kecelakaan, ya bis kueng, nggak pakai lagi tuh bis itu. Orang milih naik lain, kan begitu. Bawa nama besar. Betul, kan dia rugi juga tuh. Nah, hukuman sosial juga. Artinya orang ingin bisnisnya sukses, kemudian berkelanjutan dan membawa kepuasan pada para pihak penumpang dan pihak penyelenggara atau pihak PO-nya tadi, maka pihak ini mengutamakan kualitas. Nantinya akan keberlangsungan. Dan itu terjadi loh. Akhirnya kita ke bis ini, aku langganan bis ini soalnya bisnya ini bagus. Karena sudah menjamin kualitasnya juga. Makanya sekali lagi investigasi ini kita tidak boleh menyimpulkan, tapi tunggulah investasinya secara baik. Terus selama menunggu jangan ditambahi dengan opini-opini yang sebetulnya itu tidak perlu. Kasihan mereka, wali murid yang sekarang ini berkabung, anaknya meninggal, saya nggak bisa bayangkan, ya anak satu-satunya atau anak sudah di apa ya, digadang-gadang lulus, mari lulus ini terus kuliah, terus yang ini mau lulus terus kerja, pengen membahagiakan orang tuanya, terus meninggal, terus kemudian pihak lain nyalakannya, akhirnya muncul di sini sesuatu yang justru kadang-kadang mohon maaf jangan sampai orang tua itu kemudian tidak ikhlas, tidak ridho terhadap takdir Allah. Nah, kita ngomong takdir ini. Nah, akhirnya nggak ridho. Akhirnya padahal mau nggak ridho bagaimanapun itu sudah terjadi. Maka sebetulnya semua pihak harus menahan diri supaya nggak kemudian ngomong ini. Nah, begitu mestinya. Ditahan lah gitu loh. Jangan kemudian dilarang enak. Iya enak nih ngomong dilarang selesai sudah. Nah, tadi pertanyaan saya sampai kapan itu? Nah, pelarangan itu tidak berlaku untuk selamanya. Iya kan pasti nanti ada dirubah lagi. Atau ada pengumuman diperbolehkan dengan catatan. Nah, nanti catatannya nggak kok. Kan begitu. Ya karena kita tahu lah pihak PO juga ingin dapat order. Iyalah, Karena di situ juga bekerja. Mereka ada karyawan, salah satu driver atau kenaik itu kan juga karyawan mereka. Yang mana mereka juga punya keluarga di rumah yang perlu dihidupi. Kalau tidak ada orderan seperti itu, mereka mau dapat sampai ngomong karyawan, ada karyawan yang setiap bulan, setiap tahun mengadakan studi tur ya, karyawan tur, perusahaan tur, perusahaan tur, outing, ya ada outing kan, nah, itu ada. Saya pernah menjumpai ketika saya diminta dia jadi pembicara dari salah satu hotel di Surabaya. Itu pas ngomong itu, bulan ini kita akan outing ke Bali, Denpasar. Coba. Itu kan juga enggak waktu itu. Saya kan waktu itu ngisi acara apa itu? Penganugerahan karyawan terbaik. Nah, ternyata di situ macam-macam. Terus di situ ngomong manajernya, tahun ini kita akan outing ke Denpasar. Loh, berarti kan sama itu. Travel kan? Tur apa? Karyawan tur ya. Perusahaan tur. Nah, kan begitu. Kalau kan study tour. Nah, iya kalau family gitu tambah ngejak keluarganya. Malah bisnya lebih dari satu, bisa lebih dari dua kan gitu loh. Nah, begitu loh maksudnya. Ya kan? Ya. Memang kita sebagai manusia ini kan harus berusaha berbuat yang terbaik. Kalau
kalau kita lihat dari kasus yang terjadi ini, ya kita harus berhusnudzon bahwasanya pihak PU juga sudah memberikan armadanya yang terbaik, terus pihak travel juga memberikan pihak travel juga mengkalkulasi dengan biaya yang sekiranya tidak merugikan seperti itu. Pihak sekolah pun juga pengennya mengadakan seperti itu, seperti yang disampaikan Bang Iksan tadi, dengan banyak wisata, refreshing, sebagai kenang-kenangan, karena juga mereka akan berpisah dari sekolahnya. Sesuatu yang dinantikan sebetulnya. Iya, jadi ya kita sebagai manusia itu tadi harus sesuai dengan apa yang harus dijalankan, tidak boleh menyalahi aturan, tidak melewati batas. Kalau dalam bahasanya ada juklak, ada juknis kan begitu. Dan mungkin yang barangkali yang perlu kita sampaikan di akhir pembicaraan kita ya barangkali ya. Dan ini harus sebetulnya kita ikut berdoa, kita doakan semoga yang menjadi korban dari peristiwa kecelakaan ini mereka semuanya husnul khotimah ya. Dan keluarga yang ditinggal diberikan kesabaran, ketabahan ya, sehingga musibah ini bisa diambil hikmahnya. Iya. Oke, mungkin karena nggak terasa ini apa yang kita perbincangkan tadi sangat seru seperti itu Bang Iksan ya. Mudah-mudahan dari pemirsa atau dari sobat Breakdown ini bisa mengambil ibrah dari apa yang telah kita bahas tadi. Insya Allah. Mudah-mudahan. Maksudnya wisata juga perlu, karena kita ketika di suatu tempat wisata yang indah semakin menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala seperti itu. Dengan kebersamaan semakin menambah jalinan silaturahmi seperti itu juga kita perlukan. Ya mudah-mudahan untuk wisata selanjutnya atau study tour selanjutnya yang mungkin ketika masih diperbolehkan atau bagaimana senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang dilakukan itu harus senantiasa positif, tidak mengandung kemaksiatan yang dilarang oleh Allah, karena kan kita sebagai manusia itu tadi harus berusaha untuk menghindari musibah dengan cara apa? Yaitu tadi menjauhkan dari kemaksiatan, terus juga jangan lupa kita berdoa. Bang Iksan kalau keluar rumah berdoa, naik kendaraan berdoa. Nah, doalah. Itu Iya. salah satu Itu upaya bagian kita. dari upaya. Bagian dari upaya. Nanti kalau perkara di jalan ya kita nggak minta, mudah-mudahan selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau misalkan ada kejadian ya kita senantiasa mudah-mudahan berikan kesabaran Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sobat Breakdown mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita, dan juga tak lupa kami bertiga juga segenap kru dari Breakdown menyampaikan turut berbelasungkawa, turut berduka cita atas korban terjadinya kecelakaan dari study tour yang terjadi di Subang, Jawa Barat. Mudah-mudahan yang meninggal dunia, korban meninggal dunia senantiasa diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diterima segala amal solehnya, dan juga keluarga yang ditinggalkan senantiasa diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga bagi korban yang saat ini sedang menderita luka-luka, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesembuhan oleh Allah. Terima kasih Ustaz Saifuddin Widarjo atas waktunya. Bang Iksan tetap semangat. Mantap. Baik, sobat Breakdown, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Terus tonton video kita di versi video-video yang lain. Dan juga jangan lupa dukung channel kami dengan cara like, comment, share, dan subscribe channel kami. Jangan lupa untuk komentar. Silakan mau komentar apa saja. Yang penting positif, dan juga mungkin mau saran komentar video yang akan kita ulas, fenomena apa yang ingin kita bahas di tempat ini, sampaikan di kolom komentar. Juga mungkin bagi sobat Breakdown yang ingin mengendorse kita nih ya, silakan. Kita ini masih Iya, ini mejanya masih kosong. masih kosong. Oh, tinggal pas bunga, nggak ada minumnya. Mungkin ada teman-teman dari sobat Breakdown yang jadi pengusaha ingin mengiklankan usahanya. Oh, silahkan hubungi tim kami. Baik, sekian dulu. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Breakdown.